Shalom, selamat siang anak-anakku semuanya. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Baik, pada saat ini kita akan masuk di dalam materi. Kita masuk di dalam materi bab 2, lanjutan dari corak kehidupan masa praksara. Kita masuk di materi bab 2, di lanjutan corak kehidupan masa praksara. Kita akan membahas mengenai bentuk kepercayaan awal. Selama bertempat tinggal di gua-gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Lukisan yang terkait dengan latar belakang cat merah di gua leang-leang, misalnya diyakini sebagai simbol kekuatan terhadap gangguan roh-roh jahat. Cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka atau berkabung. Nah, contohnya latar belakang cat merah di gua leang-leang, contohnya ada di bawah ini. Nah, ya ini. Ini termasuk di dalam seni juga ya pada waktu itu. Oke, itu kemudian sekarang kita masuk di kepercayaan mereka pada saat itu, yaitu yang pertama, kepercayaan animisme. Apa itu animisme? Animisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hidup maupun mati, memiliki roh. Bagian yang tak terpisahkan dari animisme adalah kepercayaan akan roh orang yang telah meninggal. Jadi animisme itu adalah kepercayaan kepada roh-roh orang yang telah meninggal. Itu namanya animisme. Kemudian kepercayaan yang kedua masyarakat praaksara pada zaman dahulu, yaitu dinamisme. Apa itu dinamisme? Dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib atau mana yang mampu memberikan manfaat ataupun mara bahaya bagi manusia. Benda-benda yang dianggap suci ini adalah seperti pusaka, tombak, keris, dan gamelan akan membawa pengaruh baik bagi masyarakat. Misalnya menyuburkan tanah, mencegah wabah penyakit, atau menolak malapetaka. Jadi kepercayaan dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap gaib atau benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib yang bisa menolong atau memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri. Ya, contohnya seperti pusaka, tombak, keris, gamelan. Itu ya, contoh dari kepercayaan dinamisme. Baik, saat ini kita masuk di bagian B, gambar bangunan-bangunan pada masa megalitikum atau pada masa zaman batu besar. Ya, yang pertama adalah menhir. Apa ini menhir? Menhir adalah tugu atau batu yang tegak dan sengaja ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Batu tegak ini merupakan media penghormatan sekaligus lambang bagi orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, itu menhir ya. Gambarnya seperti itu. Yang kedua, pundan berundak. Apa itu pundan berundak? Pundan berundak adalah bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat yang dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan ini kemudian menjadi konsep dasar candi pada masa Hindu-Buddha. Jadi bangunan pundan berundang-undang ini menjadi konsep dasar bangunan candi pada masa
Hindu Buddha ya. Kemudian lanjut, kubur batu. Apa itu kubur batu? Kubur batu bentuknya mirip dengan bangunan kuburan seperti yang dapat kita lihat saat ini ya. Umumnya tersusun dari batu yang terdiri dari 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Itu ya. Bentuknya mirip dengan bangunan kuburan seperti yang kita lihat biasanya ya. Kemudian umumnya terdiri dari batu yang terdiri atas 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Itu gambar kubur batu. Kemudian sarkofagus. Sarkofagus adalah sejenis kuburan batu, tetapi memiliki tutup di atasnya. Biasanya wadah dan tutupnya berukuran sama. Pada dinding muka sarkofagus biasanya diberi ukuran manusia atau binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Ya, itu ada gambarnya. Kalau tadi kubur batu itu tidak ada penutupnya, kalau sarkofagus ada penutupnya, dan biasa di atasnya itu diberi ukiran manusia atau ukiran binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Oke, baik, lanjut. Di bagian 5 ada dolmen. Ya, itu gambarnya dolmen. Apa itu dolmen? Dolmen merupakan bangunan megalitik yang memiliki banyak bentuk dan fungsi. Misalnya sebagai pelinggih roh atau tempat sesaji pada saat upacara. Dolmen biasanya diletakkan di tempat-tempat yang dianggap keramat atau di tempat-tempat pelaksanaan upacara yang ada hubungannya dengan pemujaan kepada roh leluhur. Jadi dolmen seperti meja ya. Jadi nanti di atasnya itu dijadikan tempat untuk sesaji atau sesajen untuk pemujaan roh nenek moyang. Ya, itu tadi yang kelima. Ya, sekarang kita masuk di hasil-hasil kebudayaan pada masyarakat prasara tingkat lanjut. Yang pertama, tradisi. Tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau diteruskan dari satu generasi berikutnya, berupa pesan atau kesaksian. Nah, di sini ada tradisi lisan, merupakan salah satu sumber sejarah, sebab dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan. Jadi pada masa praksara, karena mereka belum mengenal tulisan, jadi sumber-sumber sejarah itu didapat dari tradisi lisan, dari pelaku sejarah atau orang yang benar-benar tahu sejarah atau ada pada saat peristiwa atau kejadian tersebut. Ya, itu namanya tradisi lisan. Baik, sekarang kita masuk di jenis-jenis folklore. Ya, masuk di jenis-jenis folklore. Apa itu folklore? Adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Di sini jenis-jenis folklore ada 5. Ada mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Kita akan pelajari satu-satu ya. Yang pertama, mitos. Apa itu mitos? Mitos adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa
atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau oleh penganutnya. Itu ya. Cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau oleh penganutnya. Itu mengenai mitos. Kemudian sekarang bagian B, legenda. Legenda mirip dengan mitos. Legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Bedanya dengan mitos, tokoh dalam legenda lebih bersifat duniawi. Ya, bedanya dengan mitos, tokoh dalam legenda lebih bersifat duniawi. Terdapat beberapa ciri legenda, di antaranya bersifat duniawi, artinya bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang dan terjadi pada masa yang belum terlampau lama. Bersifat duniawi, artinya bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang dan terjadi pada masa yang belum terlampau lama. Itu legenda ya. Kemudian kita masuk di dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun. Di dalam dongeng mungkin kita akan menemukan manusia bisa terbang atau hewan dapat berbicara. Itu dongeng ya. Cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun. Dalam dongeng biasanya kita menemukan ada manusia yang bisa terbang atau hewan yang bisa berbicara. Yaitu dongeng. Kemudian kita masuk di bagian D, cerita rakyat. Nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Jadi nyanyian rakyat itu terdiri dari teks dan lagu. Dalam nyanyian rakyat, kata-kata dan lagu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, teks yang sama tidak selalu dinyanyikan dengan lagu yang sama. Sebaliknya, lagu yang sama sering dipakai untuk menyanyikan beberapa teks nyanyian yang berbeda. Itu ya, itu nyanyian rakyat. Jadi inti dari nyanyian rakyat itu ada terdiri dari teks dan lagu. Lanjut di upacara. Upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Contohnya misalnya upacara penguburan, upacara mendirikan rumah, membuat perahu, upacara memulai perburuan, dan upacara perkabungan. Upacara pengukuhan kepala suku juga upacara sebelum berperang. Ya, itu ya, upacara banyak pada zaman Praksara itu banyak sekali segala aktivitas sehari-hari kadang itu semuanya sebelum dilakukan ada upacara adatnya. Sampai sekarang masih ada tetapi tidak semua hal dilakukan dengan upacara, tetapi kalau pada zaman Praksara ya mereka lebih banyak melakukan upacara. Itu di tujuannya yaitu berterima kasih kepada karena dulu mereka belum mengenal agama, jadi berterima kasih kepada misalnya pada kepercayaan mereka tadi animisme atau dinamisme, kepada kekuatan-kekuatan yang diyakini telah memberikan perlindungan dan pertolongan serta menghindari amarah kekuatan-kekuatan itu. Ya.
itu mengenai upacara. Baik, saat ini kita masuk di dalam tugas. Tugasnya cuma satu, tetapi ini yang Ibu minta ada beberapa. Tugasnya, jelaskan yang dimaksud dengan menhir, pundan berundak, kubur batu, sarkofagus, dan dolmen. Menhir itu apa? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian pundan berundak, kubur batu, sarkofagus, dan dolmen. Silakan kalian mengerjakan tugas ini. Tetap semangat belajar. Materi hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.